Baik, perkenalkan nama saya Katerina Krinelaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebagian dari fungsi jantung, yang dimana jantung tersebut merupakan bagian vital dalam tubuh, ya, yang bertugas untuk menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Organ ini memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepala tangan Anda, yang sekitar 200 sampai 245 gram. Letak jantung sendiri berada di antara paru-paru, di tengah pada dada, dan tepatnya di bagian belakang kiri tulang dada. Jantung memiliki fungsi yang begitu vital bagi tubuh kita, dan juga memiliki sistem kerja yang telah ditentukan masing-masing oleh bagian di dalamnya. Setiap bagiannya memiliki fungsi penting dalam kehidupan kita. Maka dari ini, kita harus menjaga kesehatan jantung agar fungsi-fungsi yang ada di dalamnya bisa bekerja secara maksimal untuk tubuh kita nantinya. Ya, ada pula jaringan atau pendukung daripada jantung. Ada perikardium, bagian-bagian pada jantung, yang dimana berfungsi atau bagian ini sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Pada bagian ini, perikardium ini tepat untuk menyangga dan menahan jantung telah berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis, yaitu epikardium atau lapisan terluar, ada miokardium atau lapisan tengah, dan terakhir ada endokardium atau lapisan dalam. Serambi jantung merupakan serambing atau bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Perlu kita ketahui bahwa yang menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah adalah serambi kanan. Sedangkan serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagian ruangan penerima darah. Nah, fungsi daripada bilik jantung merupakan yang di sebelah kiri dan kanan disebut dengan bilik jantung. Pada bagian ini biasanya lebih dikenal sebagai ventricle. Bagian bilik jantung di sebelah kanan memiliki fungsi untuk memompa darah yang tidak memiliki kandungan oksigen ke paru-paru. Kemudian pada bagian bilik jantung di sebelah kiri berfungsi untuk memompa darah keluar melalui katup aorta menuju dalam lengkungan aorta dan dialiri ke seluruh tubuh. Ada katup jantung. Ya, katup jantung beberapa ada memiliki 4 katup yang tujuannya untuk menjaga aliran darah tetap mengalir ke satu arah, di mana di sini ada katup trikupit, fungsinya untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Ada katup pulmonal, mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, kemudian membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ada katup mitral, bagian inilah yang mengalirkan darah kaya oksigen dari paru-paru dan mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Dan yang ada katup aorta, membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar ditutup. Pembuluh darah. Ini sering kita dengar, yaitu pembuluh darah, di mana terdapat di sini 3 daerah utama di jantung. Yang terdapat di sini ada arteri, vena, sama kapiler, di mana arteri berfungsi untuk membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Dinding arteri cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Ada vena, di mana vena adalah pembuluh darah yang satu ini membawa darah dengan sedikit kandungan oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung, dibandingkan dengan arteri atau vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Kapiler merupakan dinding yang sangat tipis. Bagian pembuluh darah kapiler ini menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Siklus jantung. Siklus jantung terdapat 2 fase siklus. Jadi kita ketahui ada sistole, yaitu jaringan otot jantung yang sedang berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventricle, dan distole, yaitu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah di jantung.
Ada pula mekanisme pada struktur jantung, salah satunya adalah patofisiologi gagal jantung, amat kompleks dalam melibatkan jadwal jikardia dan ekstrakardia yang memicu respons neurohormonal, seluler dan molekuler, serta modelisasi jantung. Aktivitas neurohormonal yang pada mulanya bersifat adaptif kemudian berlanjut secara kronik disertai remodelisasi yang buruk semakin memperberat jejak jantung di luar jantung, misalnya vaskular, pulmoner, dan renal. Nah, kita ketahui ada juga di sini ya bagian luar pada jantung. Ada di situ ada anatomi jantung, bisa kita perhatiin pada gambar yang ada yang ditunjuk ya dan memiliki nama bagian masing-masing. Di situ ada aorta, pembuluh darah balik kava atas, ada katup pulmoner, katup tricuspid, serambi kanan, pembuluh darah balik kava bawah, ada arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitra, katup aorta, bilik kiri, arteri koroner, dan bilik kanan ada yang terakhir adalah otot populer. Dan di sini ada organ-organ daripada penyusun pada jantung. Organ vital ini terletak dalam rongga dada, tepatnya di antara paru-paru. Ya, jantung terdapat di antara paru-paru dengan ukuran biasa. Terdapat 4 ruangan yang ada dalam jantung, yaitu serambi kanan, kiri, dan bilik kiri dan bilik kanan. Serambi dan bilik kiri memuat darah bersih yang dipenuhi oleh oksigen, sementara itu serambi bilik kanan berisi darah kotor. Nah, organ jantung terdiri atas beberapa jaringan, yang ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, kita ketahui di gambar ada bagian-bagian jantung, di mana ada pada bagian jantung ada pulmonary throat, katup pulmonalis, vena cava superior, ada arteri pulmonalis kanan, vena pulmonalis kanan, atrium kanan, katup tricuspidalis, ventricle kanan, vena cava inferior, dan ada aorta, arteri pulmonalis kiri, vena pulmonalis kiri, ada arterium kiri, katup aorta, katup mitra atau bicuspidalis, ventricle kiri, dan ada ventricular septum, dan yang terakhir ada descending aorta. Nah, ini semua terdapat semua nama bagian dan memiliki fungsi masing-masing juga. Yang dasarnya ini akan membantu daripada proses berjalannya jantung dalam tubuh kita. Jantung terdiri dari 4 epitel, terdiri dari atau tersusun dari beberapa jaringan. Jaringan epitel ini terletak di bagian luar atau epikardium. Di tengah ada mesokardium dan di dalam endokardium jantung. Jaringan epitel berfungsi membatasi dan membungkus jantung. Jaringan ikat berfungsi dalam membungkus jantung, pada membatasi rongga jantung dan menghubungkan antara jantung. Ada jaringan otot dan jaringan saraf. Nah, di sini ada kelainan pada jantung, di mana ada penyakit jantung koroner atau PJK terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri. Penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya organ tersebut tidak dapat berfungsi normal. Ya, ada beberapa semua, ada serangan jantung, ada arrhythmia, ada kardiomyopati, ada juga gagal jantung, ada penyakit jantung bawaan. Ini semua beberapa kelainan. Penyakit katup jantung, ada endokarditis, ada tumor jantung. Nah, di sini terdapat juga ya
pengobat sebagian besar penyakit jantung yang tidak bisa disembuhkan, sehingga penderitaannya perlu menjalani pengobatan seumur hidup. Meskipun demikian, penyakit jantung dapat dikendalikan agar tidak semakin parah dengan menjalani gaya hidup sehat dan mengonsumsi obat-obatan. Adakah hal lain yang meningkatkan risiko penyakit jantung ya yang ini meningkatkan, seperti jika mengalami tumor jantung, ini pertumbuhan jaringan abnormal pada nadi jantung. Tumor dapat bersifat kanker atau ganas, autonom kanker jinak, dan itulah semua beberapa kelainan pada jantung. Jadi marilah kita jaga kesehatan pada jantung. Baik, sekian dari terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Thank you.